Sekali lagi selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesempatan yang sangat berharga bagi saya dan sebenarnya sangat kikuk juga bagi saya untuk menyampaikan ini karena begitu melihat para peserta ternyata beberapa harusnya yang memberi materi ini gitu ya, dan saya banyak belajar juga dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang akan saya sampaikan. Jadi sore ini sebenarnya saya menyampaikan sesuatu yang memang tidak saya ambil sendiri sebagian datanya, tetapi saya juga terlibat dalam proses diskusi panjang dengan beberapa kolega yang nanti saya juga sebutkan di sini. Dan juga mungkin lebih dari 10 kali saya memiliki kesempatan untuk datang ke area konstruksi saat itu selama konstruksi berlangsung. Saya nggak ingat lagi, mungkin bahkan 20 kali lebih gitu ya. Dan tentunya kesempatan itu saya gunakan untuk banyak belajar. Dan mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kali ini sebenarnya tidak sedetil apa yang Bapak Ibu harapkan terkait dengan geologinya. Banyak sekali materi yang saya punyai, hanya memang karena keterbatasan waktu saya belum sempat meramu dengan lebih baik lagi. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran lebih terhadap apa yang ada di sana, terutama dari aspek geologi. Nanti Pak Fahmi yang kedua dari aspek geoteknik, terutama geoteknik terowongan. Baik Bapak Ibu sekalian, waktu 20 menit saya coba selesaikan presentasi saya, mudah-mudahan ya. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini saya bagi menjadi 4 hal. Dan tadi Bapak Ibu sekalian melihat foto saya di depan terowongan Cisumdawu, terutama sisi Sumedang, karena memang terowongan Cisumdawu ini dibuat dari sisi Sumedang dan ada 2 terowongan berpasangan, ya. Nanti akan kita lihat secara lebih seksama. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya saya awali dengan pendahuluan. Saya ingin bercerita sedikit karena saya begitu melihat dan mendengar teman-teman yang non-geologis juga ingin bergabung dan bahkan bukan juga dari keteknikan ingin mendengarkan. Saya bilang, wah berarti saya harus menjelaskan apa sih geologi teknik, apa hewan geologi teknik, dan berbagai hal terkait dengan kegiatan ahli geologi teknik. Yang kedua, sedikit mengenai aspek geologi teknik terowongan. Kemudian saya lanjutkan khusus mengenai geologi teknik di terowongan Cisumdawu dan saya akhiri dengan catatan penutup. Mudah-mudahan tidak terlalu lama untuk pembukanya. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit mengenai apa itu geologi teknik. Saya pikir di antara Bapak Ibu sekalian juga sudah cukup paham. Tetapi di sini khusus yang non-geologis mungkin agak heran. Kenapa sih ahli geologi juga ikut berurusan dengan infrastruktur? Nah, ini sebenarnya sudah lama sekali dalam sejarah kegeologian dan cukup banyak dibahas, dan memang ini belajar dari kegagalan konstruksi biasanya, di mana hal-hal terkait dengan geologi seringkali menyebabkan kegagalan infrastruktur. Kita mengenal dan dikenal juga sebagai Bapak Geologi gitu ya, ahli geologi dalam pembuatan kanal di Inggris sana gitu. Nah, salah satu yang sangat klasik sebenarnya yang mengatakan bahwa dalam pembuatan kanal ada beberapa layer yang berpotensi longsor. Ya. Nah, disitulah sebenarnya kita melihat ahli geologi sangat diperlukan. Kejadian di Amerika misalnya dalam satu kejadian longsornya dam yang sangat spektakuler di awal abad 18, kita melihat itu sebagai sesuatu yang juga menjadi pelajaran banyak oleh para ahli yang menjadikan geologi itu sebagai data dan informasi yang sangat penting dalam kaitannya dengan pekerjaan terkait dengan infrastruktur. Nah, ini sekedar gambaran saja Bapak Ibu sekalian. Di 2 kuadran ini kita bisa melihat kuadran kiri sebagai aspek-aspek geologi yang banyak dipelajari oleh ahli geologi,
Kalau bisa dilihat gambarnya itu dari inti bumi sampai ke permukaan. Kemudian bagian kanan berbagai infrastruktur yang saya yakin Bapak Ibu sekalian juga sering melihat. Nah, ahli geologi teknik terutama dituntut untuk bermuka dua di sini. Ya, dia harus bisa mempelajari geologi dengan sangat baik, gitu ya, terkait dengan bagaimana materi yang ada, proses-proses, bahkan bagaimana sejarah pembentukannya, sampai ke dalam forecasting kalau kita berhadapan dengan kegiatan infrastruktur. Itu yang penting. Dan ini semua sebenarnya sudah didefinisikan oleh Asosiasi Ahli Geologi Teknik Dunia, di mana diharapkan para ahli geologi teknik sangat berperan dalam kegiatan dengan kegiatan-kegiatan infrastruktur. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kata solusi di sini. Bagi ahli geologi yang memang berkecimpung dalam geologi teknik, sebenarnya Bapak Ibu sekalian ingin memberikan solusi, karena saya khawatir kadang-kadang ada pemahaman non-geologis yang mengatakan ahli geologi lebih banyak nakut-nakuti, gitu ya. Ada sesar misalnya, jangan dibangun apa-apa di sana, gitu kan, mengkhawatirkan dan sebagainya. Nah, bukan seperti itu, sehingga ahli geologi teknik harusnya bisa menjawab kendala-kendala yang ada. Ini hanya mengilustrasikan betapa pentingnya ahli geologi, karena memang peranan ahli geologi ini, apalagi dikaitkan dengan underground infrastructure, gitu ya, atau subsurface infrastructure, kita banyak berhadapan dengan masalah tanah dan batuan dan berbagai dinamika yang ada di bawah permukaan. Sesuatu yang sangat sulit sebenarnya bicara bawah permukaan, Bapak Ibu sekalian. Saya pikir ranahnya juga di geoteknik kita sama, tidak dapat melihat secara langsung apa yang akan kita benar-benar gunakan dalam kegiatan konstruksi. Di sini dikatakan, saya meminjam kalimat yang ditulis dengan baik oleh Hooks dan Palmery dalam satu papernya, khusus untuk proyek-proyek infrastruktur yang besar, gitu ya, dikatakan bahwa kondisi geologi teknik dan berbagai masalah yang terkait dengan kondisi geologi, maksud saya, dan berbagai masalah yang terkait dengan geoteknik itu sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap cost dan jadwal untuk suatu kegiatan infrastruktur yang besar. Dan di sini masalahnya seringkali ini semua tidak disadari dengan baik, dan solusi yang ditawarkan oleh Hook dan Palmery adalah bagaimana sebaiknya dalam suatu proyek infrastruktur itu kondisi geologi didefinisikan dengan secepat mungkin, seawal mungkin, dan seakurat mungkin. Nah, ini yang sebenarnya saya ingin garis bawahi, dua hal ini yang seringkali tidak dipatuhi dalam berbagai kegiatan infrastruktur. Artinya, seawal mungkin, kadang-kadang telat. Saya melihat berbagai infrastruktur, kalau sudah ada masalah baru memanggil geologis. Konon para ahli geologi bilang seperti itu. Jadi nggak ada as early as possible di situ. Kemudian juga kadang-kadang tidak seakurat yang diharapkan. Karena dalam konteks detail design, saya pikir informasi geologi yang dibutuhkan juga harus akurat. Sehingga kadang-kadang yang saya sedih gitu ya, non-geologis menganggap hanya menggunakan peta geologi yang diterbitkan oleh Badan Geologi dengan skala besar itu sudah cukup. Sehingga as possible itu juga tidak terpenuhi. Nah, ini yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian cukup menyedihkan. Saya tidak ingin mengulas lebih panjang lebar lagi mengenai hal ini. Mohon direnungkan saja. Ini suatu hal yang menarik dan sering kali saya ungkapkan dalam berbagai kesempatan. Nah, satu hal yang menjadi dasar untuk melakukan itu adalah kita terlibat dalam kegiatan investigasi lapangan. Nah, saya tidak akan mengulas secara detail apa itu investigasi lapangan dan sebagainya, yang pasti ini menjadi suatu kegiatan yang sangat penting bagi ahli geologi untuk mendefinisikan kondisi geologi sebaik dan seakurat mungkin, sesuai dengan tahapan-tahapan pekerjaan dalam infrastruktur yang dilaluinya. Jadi itu yang penting Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka, dan khusus mengenai terowongan saya izin melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu aspek geologi teknik terkait dengan terowongan
saya mulai dengan satu gambar yang sederhana sebenarnya. Apa sih sebenarnya hal-hal terkait geologi yang memang harus dipertimbangkan dalam suatu kegiatan konstruksi terowongan. Nah, gambar di bawah itu semua saya pikir bisa menggait Bapak Ibu sekalian untuk berpikir kencang gitu ya. Apa sih ada lapisan-lapisan yang berbeda, terus kita membuat terowongan. Tentunya ada hal yang ingin saya sampaikan di situ. Pasti ada sesuatu yang akan mempengaruhi, misalnya terkait dengan stabilitas terowongan, atau misalnya terkait dengan potensi-potensi keruntuhan dan sebagainya, termasuk metode penerowongan. Hal yang sangat detail sebaiknya juga disampaikan oleh Hooks and Palmeri. Saya banyak mengambil dan berguru dengan Hooks terkait hal ini, yang menyampaikan bagaimana stage of tunneling project development di situ. Banyak sekali hal yang saya beri warna merah di situ terkait dengan geologi yang harus didefinisikan sesuai dengan tahap dari proyek yang akan dilaksanakan. Saya tidak akan membahas detail, paling tidak saya ingin meng-highlight bahwa wah, geologi itu banyak sekali peranannya, seperti yang dikemukakan dalam tabulasi ini. Misalnya dalam feasibility study, Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana salah satunya rock mass karakteristik juga sudah didefinisikan dengan baik. Nah, masuk ke dalam basic design maupun saya lanjutkan langsung ke detail design di sini, ya. Bagaimana informasi geologis semakin lama juga tentunya semakin detail diharapkan bisa menjawab kebutuhan dalam detail desain itu, terutama nanti terkait dengan bagaimana perkuatan terowongan harus dirancang dengan baik, termasuk metode penerowongan yang ada. Itu semua Bapak Ibu sekalian sangat terkait dengan definisi massa batuan maupun material yang kita jumpai di lapangan. Bisa batu, bisa tanah, atau bisa bahkan mix antara material batuan dan tanah. Dalam kegiatan konstruksi pun, nah ini yang sangat perlu saya garis bawahi, bagaimana peranan ahli geologi, terutama dalam pekerjaan konstruksi terowongan itu sangat penting. Bahkan saya selalu mengatakan kalau tidak ada geologis di lapangan untuk mengkonfirmasi apa yang digunakan dalam desain, karena kita seperti saya kemukakan sebelumnya berhadapan pada unforeseen condition, sehingga geological mapping of condition exposed during excavation itu yang saya kasih garis merah itu menjadi hal yang sangat vital, ya, karena di situ bisa menjadi keys atau tools untuk melakukan penyesuaian desain atau bahkan melakukan revisi desain, ya, selain hanya mengadjust desain yang ada. Ya, ini dikenal dalam berbagai tulisan sebagai design as you go approach. Nah, cukup menarik Bapak Ibu sekalian, kita berhadapan dengan terowongan sehingga dinamika dalam proses desain itu juga berlangsung pada saat konstruksi. Jadi ya, satu hal yang ingin juga saya perlihatkan, bagaimana suatu kondisi kestabilan terowongan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal terkait dengan massa batuan atau material yang ada di lapangan. Sebagai contoh di sini, bagaimana kerapatan kekar, discontinuities, gitu ya, sangat berpengaruh. Biasanya memang berbanding lurus dengan keberadaan kekar yang ada. Dan sebagai salah satu tools yang sampai saat ini masih banyak digunakan di dunia, ya, dan bahkan di berbagai tempat, beberapa negara juga mendefinisikan sendiri bahkan, yaitu yang kita kenal dengan rock mass classification. Saya berhadapan dengan kolega dari Jepang, ternyata Jepang juga membuat sendiri rock mass classification, yang saya sering sebut sebagai creepy rock mass classification, lembaga PLN-nya di Jepang sana, gitu ya. Kemudian dalam waktu akhir-akhir ini saya berhadapan juga dengan rock mass classification yang dibawa oleh para ahli-ahli dari Cina untuk membangun terowongan Cisumdawu. Itu membuat kebingungan juga bagi saya untuk memahami, wah, ternyata negara-negara bikin sendiri-sendiri rock mass classification, walaupun kita memiliki rock mass classification yang sudah cukup terkenal dan sudah established di dunia dan banyak diaplikasikan di dunia. Saya tidak ingin membahas detailnya, dan memang salah satu yang mengemukakan itu dan di bidang itu adalah Beniaski,
Dan ini beberapa detail dari fungsi Rockmass Classification. Salah satu yang penting adalah ini adalah bahasa komunikasi untuk para atau seluruh ahli di bidang keteknikan yang berkaitan dengan batuan. Dan juga yang menarik di sini dengan Rockmass Classification ini bisa menjadikan satu guideline untuk engineering approach, bahkan untuk melakukan yang namanya preliminary design di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya detailnya maaf tidak bisa menguraikan di sini karena waktu juga. Saya langsung bypass saja. Misalnya saya menggunakan Rockmass rating di sini yang dikembangkan oleh Beniaski untuk bagaimana menggait kita melakukan ekskavasi, kemudian Beniaski dalam Rockmass ratingnya juga sudah membuat kita memilih bagaimana metode ekskavasi dari full face excavation untuk terowongan sampai kita menggunakan top heading and bench misalnya di situ, dan berbagai support system yang ada. Cukup menarik Bapak Ibu sekalian, dan ini sudah banyak diuji di dunia dan menjadi satu metode yang masih digunakan, sangat banyak digunakan hingga saat ini dengan metode empiris yang ada. Dan tidak kalah penting yang berkembang di Eropa yang dikembangkan oleh Barton dan koleganya sebenarnya, yaitu Q-System. Dan ini juga banyak digunakan, dan bahkan kedua Rockmass Classification itu digunakan untuk mengenerate berbagai parameter yang ada. Namun demikian, untuk yang terakhir sebenarnya yang tidak saya munculkan di sini, misalnya kita mengenal Geological Strength Index, GSI, yang dikembangkan oleh Hawkes gitu ya, dan terus dikembangkan oleh Hawkes dan Marinos, dan terus dikembangkan oleh berbagai ahli rocks mekanik dan rocks engineering dunia. Ini sangat memudahkan kita bagaimana kita menggunakan metode Rockmass Classification, metode empiris yang sampai saat ini masih cukup powerful. Bapak Ibu sekalian, tentunya metode ini tidak menggantikan metode-metode analitik lainnya, tetapi metode ini harusnya digunakan bersamaan dan bisa dilanjutkan sebagai dasar untuk metode berikutnya secara analitik, baik analitik secara konvensional maupun analitik melalui metode-metode numerik yang sangat advance sekali. Sehingga bagaimana kita mengevaluasi suatu kegiatan perencanaan terowongan bisa menjadi baik, dan ditambah lagi dengan metode observasi yang khas ya dalam suatu kegiatan penerowongan. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu bagian yang kedua terkait dengan pentingnya aspek geologi dalam terowongan. Nah, ini hanya contoh-contoh saja bagaimana masalah-masalah geologi bisa menimbulkan berbagai kendala dalam proses pembuatan terowongan, baik terkait dengan masalah litologi atau jenis batuannya yang juga memiliki kekhasan dan perilaku-perilaku yang tidak menguntungkan, saya sebut sebagai unfavorable behavior. Kemudian juga discontinuity. Nah, ini yang memang banyak dipelajari ya, atau dalam bahasa lain yang sering kita kenal sebagai join dengan makna non genetik gitu ya. Nah, ini sangat terkait dengan stabilitas terowongan, bicara mengenai discontinuity, dan berbagai metode untuk eksplorasi maupun investigasi lapangan terkait discontinuity itu banyak dilakukan. Yang ketiga itu terkait dengan in situ stress condition. Nah, ini yang menarik. Kadang-kadang anomali horizontal stress di beberapa tempat bisa terjadi, sehingga harus diwaspadai terkait dengan pekerjaan-pekerjaan terowongan. Saya tidak akan membahas detailnya, yang jelas di sini ada masalah misalnya ada tunnel closure, intinya bagaimana terowongan itu mengecil gitu ya, atau dimensinya menjadi lebih kecil karena berbagai masalah di atas. Kemudian ada masalah failure, baik roof wall maupun dari dinding gitu ya, yang jatuh ke arah galian terowongan. Ada lagi juga istilah rock burst gitu ya, karena in situ stress biasanya yang kita tidak analisis dengan baik gitu ya. Bapak Ibu sekalian, itu semua menjadi kendala seringkali dalam kegiatan terowongan, dan tentunya kita bisa menganalisis dengan lebih baik. Saya percepat saja bagian ini, dan satu hal yang juga sering dihadapi adalah bagaimana kalau kita berhadapan dengan sesar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, maaf, ternyata ada slide yang masih sangat kecil yang saya tampilkan di sini. Intinya sebenarnya bagaimana kita berhadapan dengan sesar, dan
area-area yang tidak menguntungkan dari sisi geologi. Misalnya ini dikatakan bagaimana kita menggunakan forepolling atau spire ya dengan beberapa nailing dan juga ada temporary invert yang bahkan kadang-kadang dipasang cukup rapat dalam proses pekerjaan konstruksi yang dilakukannya. Intinya kita bisa menghadapi deformasi sekecil mungkin oleh keberadaan sesar-sesar yang ada. Nah, hal yang menarik, nah di sini ada Pak Lambok tentunya, ya kita harus memperhatikan air tanah dan dalam terowongan yang perlu diamati dan paling banyak dianalisis yaitu bagaimana kita harus mengestimasi adanya groundwater inflow. Seberapa besar prediksi air tanah yang akan keluar sebelum terowongan itu diekskavasi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sehingga dalam satu perencanaan mudah-mudahan semua itu sudah terjawab. Lalu bagaimana dengan Cisumdawu sekarang ini? Nah, kita masuk ke Cisumdawu, tetapi mudah-mudahan ini walaupun tidak terlalu dalam, paling tidak bisa memberikan gambaran secara umum kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya karena Cisumdawu ini terowongan pertama di Indonesia untuk jalan tol, dan mungkin juga kita mulai pertama kali masuk ke terowongan khusus infrastruktur jalan. Di sini saya melihat suasana sangat hati-hati sekali dalam berhadapan dengan konstruksi Cisumdawu ini, dan bahkan berbagai perubahan itu sangat dinamis sekali sejak desain dilakukan pertama kali sampai konstruksi dilakukan oleh kontraktor yang menang dalam pembuatan terowongan ini. Nah, sedikit mengenai terowongan Cisumdawu, saya flashback sebentar melihat perpres yang dikeluarkan oleh Presiden kita. Intinya bahwa terowongan Cisumdawu itu ternyata masuk menjadi bagian dari proyek strategi nasional, tepatnya bagian dari tol Cisumdawu. Dan banyak sebenarnya proyek-proyek lain, ini khususnya untuk mahasiswa. Saya pikir Anda ditunggu ini untuk berbagai proyek yang masuk dalam proyek strategis nasional. Anda bisa berkecimpung di bidang geologi teknik, mudah-mudahan bisa juga berkecimpung dalam berbagai proyek nasional ini. Nah, pembuatan tol ada 47 item di sana, mudah-mudahan belum berubah. Dan ini tol Cisumdawu, waktu itu saya dapatkan salah satu video perkembangan dari tol Cisumdawu yang merupakan salah satu proyek strategis nasional nomor 16 di sini, ya, yang ada di Jawa Barat. Ini videonya cukup panjang, mungkin nggak akan saya lanjutkan. Masuk ke dalam terowongan Cisumdawu, Bapak Ibu sekalian. Terowongan ini kurang lebih letaknya 19 km di sebelah timur laut, ya, dari Cileunyi terutama, ya. Tepatnya di situ di Desa Pamulihan dan Desa Cigender, ya. Jadi masuk Kecamatan Pamulihan dan Kabupaten Sumedang. Nah, ini cukup tidak jauh dari Bandung, sehingga bagi saya sangat efektif untuk ke sana, sehingga saya katakan tadi, wah, mungkin lebih dari 10-20 kali saya ke sana gitu. Dan terakhir terowongan ini tembus kalau tidak salah bulan pertengahan tahun 2018, bulan Juli waktu itu, ya, untuk jalur, kita sebut jalur kanan. Jalur kanan itu kalau kita menghadap ke Sumedang ya sebelah kanan, walaupun dibangun dari sisi Sumedang sehingga kadang-kadang kita bingung sebenarnya sebelah kanannya itu jalur kiri, sebelah kirinya itu jalur kanan. Nah, ini tepatnya di sini Bapak Ibu sekalian lokasinya, dan ini gambar yang saya ambil waktu itu dengan waktu ekskursi dengan para mahasiswa. Sedikit mengenai terowongan Cisumdawu, memiliki lebar 11,7 dan tinggi 8,5 sebagai satu dimensi yang saya pikir dimensi standar untuk terowongan jalan. Dan kalau kita melihat lebih detail lagi, ada beberapa informasi di sini Bapak Ibu sekalian, nggak akan saya bacakan satu persatu. Yang jelas ada 2 terowongan di situ, dan kemiringannya tertulis 3,91%. Dan ini yang menarik.
Sebagian pertama di portal, zona portal dibuat dengan cut and cover dan uh, sebagian besar terowongan dilakukan atau dibuat dengan metode konstruksi TM dengan khusus metode penggalian yang ditawarkan oleh kontraktor terakhir sebagai 3 band 7 step di sini. Ini menarik karena ini sebenarnya tidak muncul di awal desain oleh kontraktor terakhir yang memenangkan itu mengajukan metode ini untuk pelaksanaannya, sehingga harus melakukan banyak diskusi dan memastikan apakah metode itu lebih baik dari metode yang tertulis dalam desain-desain sebelumnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini salah beberapa foto pada saat saya ke lapangan, perlu saya sampaikan juga di sini dan penghargaan yang sangat baik kolega-kolega yang menemani saya diskusi di lapangan. Ini sebenarnya pertama kali sama sekali belum ada apa-apa di sana. Ada Pak Budi Sulistyo juga di situ, Pak Paulus Kurnia. Ini yang belajar terowongan di Inggris pun Pak Hendarto masih ikut gitu ya. Dan ada beberapa kegiatan MGTI juga ke sana waktu itu, ekskursi dan juga kegiatan mahasiswa yang mengambil mata kuliah geologi teknik. Ya, sempat saya ajak ke sana dan teman-teman dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan PUPR yang juga seringkali ke sana bersama-sama. Nah, ini foto khusus dengan Kasatker sekarang, Pak Yus. Saya tahu Pak Yus hadir juga atau tidak, mohon izin untuk bisa sharing beberapa datanya, dan salah satu ahli dari Taiwan, kalau nggak salah, saya lupa namanya, yang seringkali mendampingi pada saat di lapangan. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kondisi geologi teknik di terowongan Cisumdawu. Saya sebut area itu sebagai perbukitan vulkanik denusional bergelombang landai sampai terjal. Terowongan Cisumdawu kita terletak di sini dengan area di atasnya banyaknya ladang dan juga beberapa titik ada sawah gitu ya. Lebih banyak sih ladang kering di atasnya. Rumah-rumah ada berada di samping-sampingnya. Kemudian, nah ini topografi digital elevation model dari terowongan Cisumdawu. Ini sebenarnya ada data-data yang lama yang belum saya koreksi. Meskipun demikian, secara visual Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa melihat bagaimana kondisi umum di sana. Nah, masuk ke dalam kondisi geologi, kurang lebih terletak di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita melihat dari peta geologi regional Lembar Bandung, nah terowongan ini akan berada pada hasil gunung api muda tak teruraikan, produk dari Tangkuban Pau dan Gunung Tampomas, ya, yang terdiri dari berbagai material-material piroklastik yang ada di dalamnya. Nah, ini yang agak menyulitkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dan ini khas dari sisi material. Teman-teman di Pusjatan nanti Pak Fahmi akan menguraikan bagaimana Pusjatan berhadapan dengan yang mereka sebut mix material antara batu dan tanah untuk kategori terowongan ini. Jadi saya berkaca pada hasil investigasi awal Bapak Ibu sekalian mengenai rencana terowongan ini. Sorry, ini agak kecil, mudah-mudahan saya bisa perbesar ya. Oke, jadi ada lempung lano sedikit apa ini ya, lunak di situ dan seterusnya ya. Kondisi yang sebenarnya dari sisi deskripsi saya melihat, waduh, agak bahaya juga ini. Kebanyakan tanah, walaupun di sana juga disebutkan ada tuf ya, dan ada bongkah-bongkah batuan tuku. Nah, yang menarik di situ. Nah, yang juga menjadi catatan penting yang cukup menarik yang saya baca saat itu, agaknya para investigator yang melakukan set investigasi kebingungan oleh keberadaan material-material yang mudah sekali atau cepat sekali berubah dalam skala jarak hanya satuan meter atau bahkan puluhan meter. Nah, ini satu hal bagi ahli-ahli geologi mestinya sudah biasa, di mana kita berhadapan dengan produk vulkanik, apalagi dari dua sumber yang berbeda. Apakah memang ini di area yang bisa menjadi boundary antara produk Tampomas dan produk Manglayang misalnya, atau Tangkuban Perahu bahkan. Nah, ini menarik sehingga perubahan-perubahan kondisi batuan atau jenis batuan dalam skala
atau dalam jarak yang tidak terlalu jauh, ini seringkali menjadi kendala dalam proses pembuatan terowongan. Nah, itu diuraikan juga di sini pada saat desain awal, dan saya berkesempatan berdiskusi banyak dengan Mr. Jason waktu itu dari Korea, di mana dia yang memang melakukan review terhadap desain awal, dan saya mengambil beberapa poin yang dia kemukakan di sini terkait dengan materialnya, termasuk material utama produk piroplastik yang ada. Yang menarik adalah perubahan-perubahan yang sangat cepat dan seringkali ditemukan weak layers di dalam material-material yang relatif strong layers gitu ya, atau stiff layers gitu. Nah, ini menjadikan dalam konsep desain ini diantisipasi dengan berbagai hal. Pada saat itu Jason mengatakan kita harus membuat namanya staging dalam pembuatan terowongan, atau sequential excavation method dalam proses menerowongnya, misalnya dengan span yang waktu itu diinisiasi sangat pendek sekali, yaitu 0,6 atau 0,8 meter saja, gitu ya. Walaupun dalam prakteknya boleh saya kemukakan, kita juga dalam catatan saya melihat pernah juga spannya itu 1,2 gitu ya. Jadi sudah 2 kali lipat dari 0,6. Dan tentunya dalam kondisi batuan yang lebih bagus. Kemudian juga bagaimana shotcrete itu cepat diaplikasikan karena kendala-kendala batuan yang buruk, secepat mungkin baik di face, wall maupun di bagian bawah gitu ya. Dan bahkan ada pemikiran waktu itu bagaimana kita menggunakan steel pipe grouting untuk perkuatan-perkuatan tambahan, bahkan di tunnel face kalau perlu kita lakukan grouting, bahkan dilakukan juga bolting gitu ya, tentunya dengan bolting khusus untuk bisa digali lagi, ya, termasuk ada bottom grouting yang dilakukan. Ini semua sebenarnya di desain pemikiran awal yang mendasari detail desain yang dilakukan pada saat itu. Nah, tentunya ini masih saya ambil dari apa yang disampaikan atau kita diskusikan dengan Jason waktu itu. Kita mendasarkan diri pada rock mesh yang ada, dan ini satu proses di mana suatu keberterimaan desain yang ada. Sehingga pada saat itu diputuskan setelah tentunya melalui berbagai analisis, ada analisis numerik yang cukup banyak, baik untuk analisis deformasi, analisis dinamika, maupun analisis support system yang ada, kemudian juga water flow analysis, ya, structure stability analysis, dan sebagainya. Diputuskan ada 3 pattern design yang dibuat. Terutama 2 pattern design yang akan digunakan, satu pattern design paling baik. Bapak Ibu sekalian bisa melihat dari kiri ke kanan di bawah ini gitu ya, semakin kecil ke kanan perkuatan atau penyangga terowongan yang digunakan. Nah, ini semua diplot dalam satu penampang yang bagi ahli geologi ya kita kenal sebagai penampang geologi. Hanya dalam hal ini sudah dibagi menjadi beberapa di sini disebut, saya perbesar gitu ya, layers, yang sebenarnya layers ini dikaitkan dengan strength parameters dari rock mesh yang ada. Jadi bukan semata-mata jenis batuan saja. Dan bagaimana aplikasi pattern design itu juga didasarkan selain hanya layers saja, juga ini ada muka air tanah misalnya, bagaimana dia terhadap muka air tanah setempat, termasuk kedalaman dari permukaan setempat. Kalau nggak salah maksimum overburden di terowongan ini sekitar 52 meter gitu ya, dengan yang di sekitar portal ada belasan meter tentunya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian cukup menarik di sini, dan ternyata pada saat proses-proses terus berlangsung menuju ke konstruksi dilakukan, banyak sekali proses yang dilakukan untuk memverifikasi karena kita tidak yakin terhadap desain yang ada, dan bahkan tidak yakin terhadap profil atau penampang geologi yang sudah dibuat oleh para desainer sebelumnya, dan di situ banyak blunder, banyak diskusi dan sebagainya. Pada akhirnya dengan ditambahkannya beberapa bor. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat
bagaimana bentuk penampang dari penampang geologi terowongan Cisumdawu yang baru yang sebenarnya dilakukan modifikasi berdasarkan data-data yang terbaru termasuk data-data pengeboran. Dan ini ingin menunjukkan saja bagaimana variasi-variasi material-material yang masuk sebenarnya dalam kategori piroplastik, baik yang sudah mengalami pelapukan maupun yang masih fresh di dalamnya, bahkan interlayer antara yang fresh dan weathered. Ini yang menarik gitu ya. Apakah memang satu sekuen produk piroplastik atau berbeda dari sisi vulkanostratigrafi, mungkin ini menjadi satu kajian yang menarik. Nah, ini semua dilakukan secara detail dan sedikit mengenai three bands seven step. Ini hanya ilustrasi, mungkin nanti Pak Fahmi akan menjelaskan lebih detail mengenai ini ya, terkait dengan tahapan-tahapan konstruksi terowongan untuk mencoba menghadapi kondisi material yang buruk. Karena ini satu hal yang sebenarnya kita melakukan staging yang sangat banyak sekali. Bisa dibayangkan, sudah three band seven step di situ. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini bagian terakhir saya hanya ingin menegaskan kembali bagaimana kita berhadapan dengan kondisi geologi yang masih unforeseen pada saat desain, dan pada saat dibuka tentunya menjadi penting kita melakukan phase mapping di sana, dan juga dilakukan beberapa investigasi detail untuk memastikan apakah kondisi geologi masih sama atau sudah berubah. Dan bahkan ada treatment-treatment khusus terkait misalnya dewatering atau sebenarnya mengalirkan air, mengontrol air kalau memang pada saat hujan itu biasanya airnya cukup banyak gitu ya, sehingga airnya keluar melalui jalur-jalur tertentu. Walaupun hitungan dari inflow, groundwater water inflow-nya itu masih masuk kategori kecil, hanya 1 sampai nggak nyampe 5 liter per menit waktu itu. Jadi kecil, masuk kategori kecil ya, dikaitkan dengan klasifikasi water inflow. Nah, ini salah satu contoh produk phase mapping yang banyak sekali di dokumen saya, dan saya tidak akan membuka semuanya. Yang pasti Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini satu kemajuan harus dilakukan identifikasi dengan cukup cermat, apakah salah satunya mengkonfirmasi kondisi batuannya dan tanahnya sesuai dengan kondisi pada saat desain itu dilakukan, sehingga perlu tidak dilakukan modifikasi-modifikasi seperti halnya yang tertulis di sini gitu ya. Ada adjustment, ada modifikasi, bahkan ada revisi terkait dengan phase mapping yang ada. Jadi memang ini satu metode yang sangat dinamis sekali dalam konteks terowongan, Bapak Ibu sekalian. Bagi saya geologis masih sangat diperlukan pada saat konstruksi, dan yang melakukan phase mapping dengan baik tentunya ahli geologi gitu ya, karena kecermatan dalam identifikasi outcrops yang baru terbuka di tunnel face. Kemudian ini hanya gambaran lain tantangan-tantangan yang memang muncul di sana, Bapak Ibu sekalian. Ini ada boulder-boulder yang seringkali muncul, dan untung saja bouldernya ada di samping. Ya, yang dikhawatirkan waktu itu kalau ada boulder besar di atas, kita akan takut gitu ya, karena akan cukup sulit juga mengeluarkan boulder itu. Boulder itu semuanya dikeluarkan dengan berbagai cara gitu ya. Kadang-kadang harus dihancurkan sedikit dan dicukil dan sebagainya ya, di scaling untuk bisa dikeluarkan dan di backfilling tentunya nanti. Kemudian tentunya banyak hal terkait dengan kondisi yang buruk, kita melakukan modifikasi jarak spill rate yang ada, penambahan support system dan sebagainya. Termasuk bagaimana dinamika air di situ, Bapak Ibu sekalian. Yang menjadi menarik, air di situ biasanya kita tidak blocking, kita salurkan sesuai dengan drainage yang ada. Ada 5 sistem ditch yang ada 4 side ditch yang besar sama yang kecil, dan main ditch atau central ditch yang di tengah yang cukup besar dimensinya. Baik, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, dan sebenarnya ada hal-hal menarik secara detailing terkait dengan jenis batuan.
dari tunnel face maupun dari wall yang baru terbuka sebelum ditutup dengan perkuatan-perkuatan yang ada. Berbagai foto saya miliki juga. Ini video saya ambil sendiri semuanya, Bapak Ibu sekalian, pada saat kunjungan ke lapangan. Nah, ada beberapa video juga yang tidak sempat saya masukkan di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini cuma penutup. Saya pikir penutup ini hanya menggarisbawahi bagaimana kita bisa bersahabat dengan kondisi geologi terkait dengan konstruksi terowongan yang aman dan tentunya memiliki keberlanjutan dan biaya yang efektif. Ya, sebagaimana saya sebutkan di awal, ada satu kalimat yang tidak saya elaborasi sebenarnya, set investigation, smart set investigation, save money di situ. Coba direnungkan Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir, di mana geologi menjadi concern saat ini, saya pikir menjadi penting untuk membuat konstruksi tunnel itu bisa bersahabat atau harmoni dengan alam, termasuk harmoni dengan kondisi geologi. Saya pikir itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini ada satu video yang juga tersebar di WA, saya pikir, yang sangat menarik, yang ada informasi yang populer juga gitu ya. Saya sengaja munculkan di sini karena ini sangat kekinian, terutama untuk anak muda gitu ya, untuk melihat terowongan dan sambil ngabuburit mungkin. Informasinya bahkan sampai NATM juga disebut di sana. Yang menarik juga, tolong jangan berhenti di muka terowongan saat nanti digunakan, karena akan berbahaya. Biasanya orang senang selfie. Oke, itu saja. Mudah-mudahan kita bisa punya terowongan-terowongan lain. Kemudian, terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Maaf, agak panjang kayaknya dari waktu yang disediakan. Terima kasih.